3, 2, 1, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Pada podcast kali ini, saya akan membicarakan terkait dengan seluk-beluk perdosenan. Nah, ini seringkali ada mahasiswa atau ada, yang sudah selesai jadi mahasiswa dan pengen jadi dosen, kira-kira apa sih dosen itu? Apa seluk-beluknya? Kemudian bagaimana cara supaya menjadi dosen? Kewajibannya, dan lain sebagainya. Akan kita bahas dalam podcast kali ini. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat kawan-kawan sekalian yang telah men-subscribe channel ini. Dan bagi yang hari ini sedang menyaksikan video ini, tapi belum men-subscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktu untuk men-subscribe channel ini supaya kita bisa bertemu dan berdiskusi dalam tema-tema yang lainnya. Baik, teman-teman sekalian, pembahasan kita tentang perdosenan ini akan saya bagi ke dalam 3 babak, yaitu yang pertama, apa itu dosen dan bagaimana cara menjadi dosen, itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kewajiban seorang dosen, dan yang terakhir ini penting-penting nggak penting-penting amat juga ya, ada yang menganggap ini penting, ada yang menganggap ini juga nggak penting, terkait dengan apa saja jenjang kepangkatan di dalam perdosenan itu. Nah, ini akan, saya bahas tidak terlalu detail, singkat saja seperti biasa antara 20 sampai 30 menit. Nah, yang pertama terlebih dahulu kawan-kawan sekalian terkait dengan apa itu dosen dan seluk-beluknya dan bagaimana cara menjadi dosen. Ini sering kali ditanyakan kepada saya, ada mahasiswa yang setelah selesai, S1, kemudian ada yang langsung lanjut S2. Nah, setelah lanjut S2, biasanya mereka akan bertanya kepada saya, "Pak, kalau sudah selesai S2 dan pengen menjadi dosen itu bagaimana caranya? Bagaimana cara supaya masuk menjadi dosen?" Ini juga pertanyaan saya ketika dulu waktu selesai kuliah dulu ya. Waktu saya dulu kuliah ini kan masih, sederhana ya, syarat dosen tidak seperti saat ini. Kalau dulu kan S1 pun bisa menjadi dosen ketika era saya sebelum tahun 2006. Nah, sekarang syarat dosen yang pertama mutlak adalah harus S2 kawan-kawan sekalian. Nah, ada juga pertanyaan, apakah S2-nya itu harus sebidang ilmu dengan saya? Nah, biasanya ya harus begitu. Misalnya saudara S1-nya Fakultas Hukum, S2-nya ya harus Fakultas Hukum kalau ingin mengajar di Fakultas Hukum. Kalau saya pengen jadi Fakultas Teknik bisa apa tidak, Pak, kira-kira? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik ini. Ada beberapa rekan dosen saya, yang S1-nya bidangnya apa, S2-nya bidangnya apa, nah pengen jadi dosen itu. Nah, biasanya kalau seperti ini tidak linear ini jenjang perkuliahannya biasanya agak susah karena basic-nya, dasarnya kan S1-nya. Kalau S1-nya ekonomi, S2-nya ekonomi, nah dia akan jadi dosen ekonomi. Tapi kalau S1-nya ekonomi, S2-nya non-ekonomi misalnya, atau S1-nya teknik, S2-nya manajemen misalnya, apakah ini bisa menjadi dosen teknik ataukah dia jadi dosen manajemen biasanya? Nah, biasanya agak susah karena untuk mendaftar sebagai dosen itu biasanya akan dicek administratifnya, ijazahnya ini linear apa tidak, S1, S2-nya ini linear atau tidak. Nah, jika kawan-kawan sudah ada di track yang benar misalnya S1-nya Fakultas Hukum, S2-nya juga bidang ilmu hukum, nah itu satu tahap telah terlampaui. Nah, pada podcast saya sebelumnya ini juga ada pertanyaan memilih konsentrasi. Apakah penting, Pak, saya menentukan konsentrasi? Misalnya, saya S1-nya di Fakultas Hukum, konsentrasi hukum pidana. Kemudian S2-nya saya kekhususannya bukan hukum pidana tapi beralih ke hukum bisnis misalnya. Apakah nanti saya akan menjadi dosen pidana ataukah dosen bisnis? Nah, ini biasanya juga menjadi perhatian untuk kawan-kawan sekalian kalau memang pengen jadi dosen ya tekuni sesuai dengan bidang keilmuannya. Misalnya S1-nya pidana, ya S2-nya kalau bisa pidana juga. Tapi kalau nyebrang juga tidak apa-apa. Ada contoh kawan-kawan kolega saya dosen yang S1-nya, pemerintahan, S2-nya kemudian ngambil hukum bisnis, sekarang ngajar di bidang hukum bisnis. Ini juga ada juga, tapi, eee, kalau saran dari saya, ya sebidang saja, S1-nya hukum pidana, S2-nya sebisa mungkin juga hukum pidana. Nah, itu yang pertama, kalau pengen jadi dosen ya harusnya saudara harus persiapan untuk S2. Nah, kalau sudah S2 mau masuk jadi dosen gimana caranya? Nah, ini adalah pertanyaan yang gampang-gampang susah. Ini kenapa podcast ini saya buat karena, ini sedang bulan-bulannya untuk pendaftaran CPNS. Nah, CPNS ini kan biasanya ada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada dosen, membuka dosen CPNS di beberapa kampus perguruan tinggi negeri. Nah, biasanya mahasiswa yang sudah lulus S2 atau kawan-kawan yang pengen jadi dosen ini akan berburu ini, akan hunting kira-kira kampus mana yang akan saya tuju.
yang memang biasanya adalah alumninya. Misalnya kita, dari alumni kampus mana, biasanya kita akan mengabdi di kampus tersebut. Tapi tidak nutup kemungkinan, kita mengajar di tempat yang di mana kita tidak pernah menempuh ilmu di situ. Apakah mungkin? Ya jawabannya mungkin saja, tergantung dari tes nanti saudara ketika, mendaftar di tempat tersebut. Itu yang pertama, menunggu, lamaran. Kalau pengen jadi dosen, ya menunggu lowongan, ada lowongan atau tidak. Tapi dulu di era saya, ya hampir 16 tahun yang lalu, sebelum ada lowongan dibuka, saya sudah ngelamar duluan walaupun belum ada lowongan. Ya memang nggak dipanggil memang karena memang tidak ada kebutuhan sebagai dosen. Tapi paling tidak kita telah mencoba, siapa tahu ternyata kita dipanggil. Nah, beberapa perguruan tinggi, baik yang negeri maupun swasta terkadang ada jalur seperti ini. Dia tidak membuka open recruitment secara terbuka, tapi memang, ketika ada orang yang melamar sebagai tenaga pengajar atau dosen di situ, biasanya akan dipertimbangkan, apakah kita kebutuhannya telah terpenuhi ataukah kita memang membutuhkan figur ini sebagai dosen tambahan di kampus kita. Nah, ini tidak ada salahnya kita coba memberikan, lamaran ke kampus-kampus yang kita tuju, walaupun tidak ada secara terang-terangan dinyatakan dibuka lowongan sebagai dosen misalnya, tapi kita nggak ada salahnya mencoba. Ya dipanggil syukur, nggak dipanggil juga namanya bagian dari usaha gitu ya. Nah ini menjelang, akhir Mei nanti ada pendaftaran besar-besaran untuk tenaga dosen, silakan kawan-kawan yang sudah S2, selesai S2 dan memang pengen menjadi seorang dosen, nah ini silakan mulai dipilih-pilih, dipantau-pantau kira-kira kampus mana yang akan saya tuju. Jangan lupa juga diperhatikan formasinya, apakah dosen yang dibutuhkan ini kalau saudara fakultas hukum misalnya, apakah syaratnya hanya sarjana hukum saja ataukah ada embel-embel tambahan, sarjana hukum dengan program kekhususan apa misalnya. Nah ini silakan dipertimbangkan untuk dipilih-pilih lagi kampus mana yang akan saudara tuju. Itu yang, kedua kalau pengen jadi dosen ya begitu alurnya. Kemudian ada juga ragu, saya ini nggak pernah ngajar Pak, saya tapi pengen jadi dosen, tapi saya nggak punya basic ilmu ngajarnya. Nah kalau saudara dari Fakultas Ilmu Pendidikan, ini kan sudah ada basic mengajarnya, kalau dulu namanya Akta 4 ya untuk mengajar di tingkat SMP atau SMA. Nah, kalau ngajar di perguruan tinggi, apakah ada syarat seperti itu juga? Ini juga sering ditanyakan kepada, saya, kalau pengen jadi dosen apakah harus ada syarat memiliki sertifikasi mengajar terlebih dahulu? Jawabannya tidak ada kawan-kawan sekalian. Yang penting saudara lulus mengajar, lulus sebagai calon dosen, selesai sudah. Untuk apakah saudara nanti akan di-upgrade untuk menjadi dosen yang baik dan benar, nah itu urusan perguruan tinggi di mana saudara mengajar nantinya. Jadi nggak perlu khawatir saudara nggak punya basic ilmu pendidikan sama sekali untuk mengajar, tidak masalah karena nanti akan ada proses upgrading yang namanya dengan pekerti dan AA, yaitu pelatihan keterampilan instruksional dan applied approach untuk lanjutannya. Jadi nggak usah khawatir kalau memang tidak punya basic ngajar sama sekali seperti saya nggak punya basic ngajar sama sekali, tapi saya pengen jadi dosen. Nah, akhirnya ada kesempatan dan saya dinyatakan lolos waktu itu untuk tes dosen. Setelah saya lolos tes dosennya, baru sebelum saya ngajar dibekali oleh perguruan tinggi di mana tempat saya ngajar itu beberapa, keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dosen. Apa misalnya, bagaimana cara mengajar di kelas yang baik, apa metode mengajarnya, bagaimana cara menilai, bagaimana cara, membuka kelas, menutup kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini jangan khawatir saudara akan di-upgrade, akan diberikan ilmunya untuk itu, termasuk bagaimana menyiapkan perkuliahan. Nah, tidak asal hari ini kita dapat mata kuliah, besok kita ngajar, langsung kita masuk kelas, tidak seperti itu, tapi ada proses-prosesnya harus dilalui. Nah, ini kalau saudara belum paham, tidak masalah karena nanti akan ada proses namanya pelatihan keterampilan instruksional atau pekerti, dan lanjutannya setelah lulus pekerti ada namanya AA atau applied approach. Nah, ini, langkah-langkah sebagai seorang dosen. Eee, Memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang murni faktor passion ya. Jadi kalau saudara beranggapan bahwa dosen ini pekerjaan yang, sampingan, yang penting, kerja, saya katakan salah. Kenapa demikian? Karena dosen ini murni soal passion. Kalau saudara tidak punya hasrat untuk ngajar, tidak punya keinginan untuk ngajar, dan saudara terjun di bidang akademisi atau menjadi seorang dosen akan kesulitan karena ngajar itu, hobi tersendiri. Ada orang yang hobinya memang ngomong ya, ada orang yang hobinya memang, storytelling, bercerita. Nah ini pas sebagai dosen.
Tapi terkadang juga memang dia passion-nya sebagai dosen, tapi dia tidak punya kemampuan yang baik untuk berkomunikasi. Tidak masalah, lambat laun dengan pengalaman saudara miliki, saudara akan mampu menjadi seorang dosen yang baik. Sehingga, menjadi dosen itu jangan dianggap sebagai profesi, apa namanya, profesi terakhir ya, karena saudara tidak memiliki, minat yang lain, ya udah dosen aja, jangan seperti itu karena dosen ini harusnya pilihan pertama. Kenapa saudara lanjut S2 itu kan sudah saya jelaskan dalam podcast sebelumnya, ada orientasi untuk saudara pengen menjadi seorang tenaga pengajar atau dosen. Nah, jadi itu yang pertama tentang, bagaimana sih caranya supaya menjadi seorang dosen. Yang pertama harus S2 terlebih dahulu, yang kedua ada atau enggak ada lowongan silakan saudara upayakan di kampus yang saudara tuju, yang ketiga memang ketika sudah ada lowongan silakan saudara penuhi persyaratannya untuk bisa, ikut berjuang supaya bisa lolos masuk ke dalam, perguruan tinggi yang saudara tuju tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja kewajiban seorang dosen? Bagi sebagian orang, dosen itu pekerjaannya hanya ngajar saja, pendidikan saja, menyampaikan ilmu di kelas saja, nguji tugas akhir, eee, nguji UTS, ujian tengah semester dan ujian akhir semester, hanya soal itu saja. Tidak kawan-kawan sekalian, yang namanya dosen itu punya kewajiban 3 hal. Ini mungkin ada yang sudah paham betul, ada yang baru paham, tapi kalau saudara, mahasiswa pasti sudah mengenal ini namanya tridharma perguruan tinggi. Jadi seorang dosen ini wajib melakukan 3 hal teman-teman sekalian, yaitu yang pertama dia wajib ngajar, yang kedua dia wajib melakukan penelitian, yang ketiga dia wajib melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bagaimana kalau hanya terpenuhi ngajarnya saja, penelitian dan pengabdiannya tidak terpenuhi, maka nanti kita akan bicara tentang kewajiban dosen yang harus terpenuhi. Ya 3 ini, yang ini kemudian dilaporkan dalam namanya laporan kinerja dosen atau LKD, atau yang seringkali dikenal sebagai BKD atau beban kerja dosen. Jadi jangan dikira tugas kita hanya ngajar saja. Nah, ini ada mahasiswa yang terkadang lupa bahwa seolah-olah dosen ini hanya ngajar saja. Kalaupun kita kerjanya hanya ngajar, kita itu minimal 9 SKS. Artinya kalau satu SKS itu satu kelas itu 2 SKS, maka minimal kita ngajar 4 sampai 5 kelas untuk memenuhi batas minimal pendidikan atau pengajaran. Jadi kalau saudara ngejar dosen, misalnya mau bimbingan skripsi, ini sudah saya selesaikan dengan cepat ini Pak revisinya. Bapak kok lama sekali untuk merevisi saya. Ingat pekerjaan dosen tidak hanya ngajar, tidak hanya membimbing mahasiswa, tapi ada pekerjaan lain yang harus terpenuhi secara bersama-sama yaitu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ya, itu yang kewajibannya. Jadi tridharma yang pertama yaitu pendidikan, yaitu mengajar. Minimal berapa? Minimal 9 SKS. Kalau diterjemahkan ke dalam Fakultas Hukum biasanya ada 2, 3 SKS, 4 SKS, ya silakan dibagi saja kalau rata-rata 2 SKS, minimal 9 SKS, maka minimal adalah 5 kelas atau 10 SKS. Bisa saudara bayangkan ya, itu yang pertama, bahwa ngajar minimal saudara akan menempuh atau mengampu 5 kelas. Bagaimana kalau ternyata dosennya ini satu kelasnya lebih dari satu, misalnya satu kelasnya ada 2 pengampu, ini biasanya kalau dosen muda, dosen baru ini kan masih sit in ya, masih menjadi asisten dosen. Nah itu bebannya ya dibagi 2, kalau saudara ngasisteni seorang dosen senior, ada 5 kelas, bebannya 10 SKS, ya saudara dibagi 2, maka hanya 5 SKS saja. Saudara masih butuh 4 SKS tambahan untuk memenuhi minimal kecukupan beban kerja dosennya ya. Ingat jadi, tugas dosen yang pertama itu pendidikan, pengajaran, minimal 9 SKS. Nah, berikutnya lagi kewajiban kita yaitu melakukan riset atau penelitian. Nah, ini satu semester satu riset cukup. Kenapa? Karena riset tidak hanya penelitian, tapi juga harus kita aktualisasikan dalam bentuk publikasi. Nah, ini yang, jadi mumet juga ini ketika kewajiban dosen tidak hanya ngajar, tapi juga harus menulis dalam bentuk artikel ilmiah yang harus dipublikasikan baik dalam bentuk jurnal, proceeding, ataupun buku, teman-teman sekalian. Nah, kalau saudara hanya berbekal kemampuan atau berbekal minat untuk mengajar saja, tapi tidak demen membaca dan tidak demen menulis atau nggak suka membuat karya ilmiah, maka ya opsinya adalah satu, lupakan pekerjaan sebagai dosen, atau dua, saudara mau tidak mau harus belajar untuk suka membaca dan menulis karena ini kewajiban dosen yang kedua, melakukan riset atau penelitian yang ditulis, dituangkan dalam bentuk publikasi ilmiah. Nah ini juga eee tidak susah kalau kita terbiasa. Artinya kalau kita, eee,
ngajar, kemudian kita juga terbiasa meneliti, terbiasa publikasi dan menulis, maka ini nggak menjadi kendala. Tapi kalau kita sudah anti membuat karya ilmiah, sudah anti membaca, tapi kita pengen jadi dosen saja, ngajar saja, maka satu kewajiban tidak akan terpenuhi, yaitu riset, penelitian, dan publikasi dalam bentuk apapun karya ilmiah saudara. Mau jurnal, mau proceeding, mau buku, harus terpenuhi ini. Nah, ini berapa beban SKS-nya? Ini maksimal 3 SKS. 12 sudah, 9 tambah 3, 12. Berikutnya lagi ada, pengabdian kepada masyarakat. Nah, apa ini pengabdian? Kalau kita kuliah, kita mengenal KKN namanya ya, kuliah kerja nyata. Tapi kalau sudah kuliah, sudah ngajar, apakah masih perlu KKN? Ya minimal kita sebagai dosen pembimbing lapangan untuk KKN. Ini juga bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau kita di Fakultas Hukum, itu tidak susah. Kita seringkali membuat pengabdian struktur. Kita punya desa binaan yang setiap semesternya kita akan ke desa itu untuk memberikan penyuluhan hukum. Misalnya, bagaimana tertib dalam berlalu lintas. Nah, ini penting, ini itu untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana supaya kita, sadar hukum. Nah, ini kita bagian dari pengabdian masyarakat. Ini harus kita lakukan minimal 1 semester 1 kali. Artinya saudara tidak hanya ngajar, tidak hanya riset penelitian, tapi juga harus pengabdian ke masyarakat. Biasanya teman-teman sekalian, ini ada kaitannya. Penelitian saudara bidangnya apa, nanti hasil penelitian saudara akan saudara desiminasikan atau saudara seminarkan atau saudara eh, apa namanya berikan penyuluhan kepada masyarakat dari hasil penelitian saudara. Nah, ini satu kesatuan biasanya sehingga satu kegiatan akan ada 2 output. Output publikasi dalam bentuk penelitian ilmiah dan output berupa pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu 3 kewajiban yang harus saudara lakukan yang tidak mungkin saudara tinggal salah satu di antaranya. Artinya saudara dari dosen nggak cuma ngajar saja, tapi juga harus riset penelitian, harus pengabdian kepada masyarakat. Pak, kalau riset itu, penelitian itu apakah kita biaya sendiri ataukah didanai? Nah, kalau saudara sudah menjadi seorang dosen, akan tahu nanti bahwa pemerintah telah menyediakan banyak sekali skema penelitian yang bisa saudara akses. Ya, saudara penelitian butuh dana, saudara penelitian butuh biaya. Nah, biasanya negara akan memberikan bantuan, memberikan hibah riset penelitian yang itu bisa saudara optimalkan untuk melakukan penelitian dan melakukan publikasi ilmiah. Sehingga saudara jangan khawatir, penelitian mandiri itu memang ada, tapi biasanya dosen akan lebih mengoptimalkan untuk memanfaatkan penelitian yang eh, diberikan dana prioritas oleh negara, baik melalui kementerian maupun oleh universitas sendiri. Di setiap kampus pasti punya sekian persen anggaran yang itu dialokasikan untuk penelitian para dosennya, sehingga dosen-dosen ini terpacu untuk melakukan riset penelitian karena dibiayai penelitiannya dan kemudian hasil penelitiannya akan dipublikasi, termasuk proses publikasinya juga akan dibiayai melalui dana penelitian tersebut. Ya, sehingga bagaimana pengabdiannya? Pengabdian pun sama, ada hibah pengabdian kepada masyarakat, sama kayak penelitian, ada juga hibah pengabdian yang dibiayai oleh negara. Nah, saudara tidak perlu khawatir, ngajar ini kewajiban saudara, riset ini pengabdian, riset dan pengabdian juga kewajiban saudara, yang ini semua didanai, ngajar ada gajinya ya, penelitian sama pengabdian dibiayai sama negara, sehingga saudara tidak perlu pusing untuk mikir anggaran, saya penelitian ini duit dari mana ini? Nggak usah khawatir karena negara memberikan banyak sekali hibah untuk itu. Nah, itu kewajiban yang saudara harus pikirkan, harus saudara persiapkan. Kalau memang saudara ingin menjadi seorang dosen, maka saudara minimal harus memiliki 3 kewajiban ini, yaitu minimal saudara pasti akan ngajar, yang kedua saudara pasti akan melakukan riset atau penelitian, dan yang terakhir saudara juga pasti akan melakukan pengabdian kepada masyarakat. Kalau saudara sudah anti salah satu dari ketiganya, atau anti ketiga-tiganya, maka lupakan pekerjaan sebagai seorang dosen, atau opsi kedua saudara mulai belajar menyukainya supaya nanti tidak kesulitan ketika saudara nanti benar-benar terkabul cita-citanya sebagai seorang dosen. Nah, itu 2 terkait dengan kewajibannya. Ada yang membuat akronim, dosen itu adalah pekerjaannya 1 dos, gajinya 1 sen. Nah, ini yang antara benar dan tidak benar ya. Artinya kalau saudara sebagai seorang dosen, ya tentunya saudara akan digaji sebagaimana mestinya. Saudara juga tadi saya bercerita akan memperoleh dana hibah penelitian kalau saudara memang eh, proposal saudara layak untuk didanai. Artinya apakah benar dosen itu pekerjaannya 1 dos dengan gajinya yang 1 sen,
Ya, yang jelas pekerjaan dosen itu banyak ya, yang jelas pekerjaan dosen itu tidak hanya mengajar, tapi saudara sudah tergambar ada penelitian, ada publikasi, ada pengabdian yang itu ternyata menyita waktu saudara, itu membutuhkan waktu dan, tenaga yang cukup untuk saudara benar-benar fokus di pekerjaan ini, dan apakah saudara dibayar cukup oleh negara kalau saudara PNS terhadap pekerjaan saudara itu, ya saya pikir soal cukup dan tidak itu sangat relatif sekali sehingga ada juga dulu yang beranggapan bahwa kalau jadi dosen itu kaya juga enggak, miskin juga enggak itu yang artinya ya saudara akan cukuplah kalau apa namanya sebagai seorang dosen. Tidak kaya-kaya banget tapi juga tidak miskin-miskin banget gitu ya. Artinya saudara akan insya Allah akan tercukupi rezekinya ketika saudara benar-benar fokus di pekerjaan ini. Tapi kalau saudara berharapan dosen bergaji tinggi atau dosen nanti akan duitnya banyak, ya saudara harus mencari pekerjaan yang lain gitu ya, yang karena, dosen tidak punya orientasi melulu profit atau melulu memperoleh keuntungan karena pekerjaan kita ada 3 macam tadi itu. Ya ngajar, mencerdaskan anak bangsa itu pekerjaan yang utama, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kepada masyarakat. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian terkait dengan jenjang kepangkatannya. Nah, ini kenapa saya tadi bilang di depan antara penting dan tidak penting-penting banget. Karena faktanya orang nggak naik pangkat juga nggak apa-apa. Loh, kok bisa seperti itu? Iya, betul. Kalau saudara sudah sebagai seorang dosen, yang penting kewajiban saudara 3 item tadi terpenuhi, saudara nggak mengajukan kenaikan pangkat pun tidak apa-apa. Nah, saudara tidak akan disanksi oleh negara karena saudara nggak naik pangkat, tapi saudara akan apa ya, akan diuber-uber sama pimpinan saudara, "Kenapa saudara nggak mau naik pangkat? Kenapa nggak naik pangkat?" Dan lain sebagainya. Dan pangkat itu dipakai sebagai salah satu syarat untuk memperoleh, sertifikasi pengajar, untuk menduduki jabatan tertentu ketika saudara, nantinya akan dipilih sebagai seorang pejabat struktural di lingkungan perguruan tinggi, dekan misalnya atau wakil dekan itu harus memenuhi syarat kepangkatan minimal. Nah, kalau saudara nggak ngurus pangkat, ya paling tidak saudara kan kehilangan hak-hak untuk itu. Tapi, eee, kalau saudara tidak mau naik pangkat, itu pun menjadi pilihan saudara, menjadi hak saudara untuk itu. Nah, apa jenjang kepangkatan dari dosen? Jenjangnya tidak banyak teman-teman sekalian, tidak seperti militer ya yang punya jenjang mulai dari, apa namanya, perwira, perwira menengah, perwira tinggi dan lain sebagainya. Kalau dosen itu hanya ada, 4 jenjang saja dalam lingkup tenaga dosen ini. Jadi yang pertama asisten ahli, kalau di luar negeri namanya asisten profesor ini. Asisten ahli ini untuk menjadi seorang asisten ahli, apakah setiap dosen pasti akan asisten ahli? Jawabannya tidak, teman-teman sekalian. Walaupun sekarang kalau dosen PNS baru, ya, dosen PNS baru itu seolah-olah namanya adalah dosen asisten ahli. Tapi tidak bisa otomatis kalau dia sebagai seorang dosen awal langsung asisten ahli, tidak demikian. Tapi ada trigger, ada proses aktivasinya untuk menjadi asisten ahli. Itu mengumpulkan minimal 100 poin atau 100 kum untuk itu. Nah, dari mana 100 poin ini dicapai? Nah, saya tadi bercerita, yang saudara lakukan di Tridharma perguruan tinggi tadi itu masing-masing ada poinnya. Nah, kalau mau ngajar sekian SKS poinnya sekian. Kalau penelitian nanti hasilnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, proceeding poinnya sekian. Pengabdian poinnya sekian. Nah, itu nanti akan dikumpulkan poin-poin ini untuk menjadi syarat kepangkatan tertentu. Asisten ahli membutuhkan poin 100 sampai 200 poin untuk itu. Kemudian kalau, 100 sampai 150 poin dan sampai 200 poin. Nah, untuk menjadi seorang lektor satu tingkat di atas asisten ahli, seorang lektor yang juga masih sama jabatannya yaitu sebagai seorang asisten profesor, itu membutuhkan poin antara 200 sampai 300 poin. Nah, saudara akan mengumpulkan poin demi poin dari pendidikan, dari penelitian, dari riset ini untuk naik pangkat tadi itu. Nah, kalau dosennya ini sering ngajarnya cukup, penelitiannya juga banyak, risetnya juga banyak, publikasinya banyak, pengabdiannya juga banyak, maka poin yang terkumpul juga akan semakin cepat, sehingga dia akan semakin cepat naik pangkat. Nah, kalau saudara ini bandingkan dengan proses kuliah, ini sama. Kalau saudara rajin, maka ngambil SKS-nya juga akan banyak dan cepat lulus. Kalau saudara nggak rajin, ya otomatis SKS-nya akan terbatas, saudara tidak akan cepat lulus. Ini pun sama. Untuk sebagai seorang dosen, saudara mau naik pangkat, ya harus ngajarnya tertib, penelitiannya tertib, publikasinya rutin, pengabdiannya rutin, dan lain sebagainya.
Nah, ini harus saudara lakukan, harus saudara, persiapkan kalau memang saudara nanti sebagai seorang dosen, ini ada yang mengatakan ini penting, ada yang mengatakan ini nggak penting, tapi bagi institusi ini penting karena semakin banyak dosen ini dengan tingkat kepangkatan yang cukup atau tinggi, maka ini akan mempengaruhi akreditasi dari perguruan tinggi tersebut ya. Jadi jangan sampai saudara malas untuk naik pangkat, tapi berimbas pada institusi saudara yang dinilai jelek sama Badan Akreditasi Nasional nantinya. Yang kedua adalah lektor, poinnya 200 sampai 300 poin. Nah, yang berikutnya yaitu lektor kepala atau associate professor. Ini poinnya berjenjang mulai dari 400, 550 sampai 700. Nah, ada lektor kepala poinnya 400, ada lektor kepala poinnya 550, ada lektor kepala poinnya 700. Kenapa kok bisa berbeda-beda seperti ini? Kalau saudara pegawai negeri nantinya akan ada urutannya. Kalau lektornya hanya 400 maka golongan ruang saudara hanya sampai 3D saja. Tapi kalau saudara lektor kepalanya poinnya 550, maka golongan ruangnya sampai 4B. Tapi kalau saudara lektor kepala 700 sampai golongan ruangnya 4D. Nah, ini yang ketiga, yaitu lektor kepala atau associate professor. Satu tingkat di bawah guru besar. Setelah lektor kepala, langsung naik berikutnya yaitu guru besar. Angka kreditnya minimal mulai 850 sampai berapa? Nah, sampai maksimal saudara bisa mengumpulkannya berapa poin. Nah, bisa saudara bayangkan butuh waktu berapa tahun kalau saudara baru masuk sebagai seorang dosen, poinnya adalah nol ya, untuk mencapai 850 sebagai seorang guru besar, kalau saudara tidak rajin untuk mengumpulkan poin demi poin, butuh berapa waktu, butuh berapa tahun nanti untuk mencapai ke arah situ. Ya, kalau saudara nggak tertib, saudara nggak rajin, ya butuh waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin sampai pensiun saudara tidak akan pernah mencapai gelar sebagai seorang guru besar. Ya, jadi itu kepangkatan urutannya kawan-kawan sekalian, tidak banyak kepangkatannya, mulai dari asisten ahli, poinnya 100 sampai 200, lektor 200 sampai 300, lektor kepala 400 sampai 700, dan terakhir guru besar minimal 850 sampai terserah saudara mengajukannya berapa. Nah, ini adalah 4 jenjang dari seorang dosen. Apakah mungkin dosen ketika masuk langsung guru besar? Jawabannya tentu tidak mungkin, semua melalui proses seperti itu ya. Jadi saudara sudah S3 sekalipun, sudah doktor sekalipun, ketika baru masuk sebagai seorang dosen, baru pertama sebagai seorang dosen, sudah doktor, pasti akan melalui jenjang namanya asisten ahli terlebih dahulu. Nah, setelah asisten ahli bisa langsung lompat ya, ini bisa langsung lompat menjadi lektor kepala atau langsung lompat guru besar dengan syarat-syarat yang harus terpenuhi ya. Apa syaratnya? Ya tadi itu, kalau saudara punya poin dari 100 sampai tiba-tiba 850 saudara kumpulkan, ya saudara akan bisa langsung lompat sedemikian rupa menjadi guru besar ya. Tapi ya apakah itu logis dan apakah itu normal? Tentunya bagian kepegawaian juga akan memverifikasi data saudara, apakah data saudara ini valid atau tidak. Seorang dosen misalnya dalam waktu 1 tahun ini memiliki publikasi 50 misalnya, ada 50 jurnal yang sudah dia publikasikan, ada 30 diantaranya jurnal, 10 diantaranya buku dan segala macamnya. Apakah ini mungkin dalam waktu 1 tahun dosen menghasilkan 50 publikasi? Karena pekerjaan dia kan ya tidak hanya penelitian, tapi juga ada ngajar dan pengabdian, sehingga ini juga ada batas kecukupannya nanti, sehingga hanya akan dinilai 2 sampai 3 saja misalnya, yang lainnya tidak dinilai atau dapat dinilai di tahun berikutnya. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan bersama, artinya ya mungkin saja kita memang hebat, tapi secara logika kayaknya tidak mungkin kalau dosen ini harus membuat publikasi sedemikian rupa sehingga jumlahnya melampaui batas atau di luar batas kewajaran. Nah, ini teman-teman sekalian sedikit informasi terkait dengan dunia perdosenan bahwa dosen itu tidak hanya cuap-cuap di kelas, dosen tidak hanya ngajar, tidak hanya nguji tugas akhir, tidak hanya bimbing tugas akhir, tapi dia juga harus melakukan riset, dia juga harus melakukan pengabdian kepada masyarakat, dia juga harus melakukan publikasi dan lain sebagainya. Sehingga kalau saudara memang hari ini berminat sebagai seorang dosen, ya ini harus saudara persiapkan, harus saudara pertimbangkan dengan baik karena bayangan saudara dosen hanya ngajar saja itu sudah pasti akan pupus karena dosen harus dan wajib memiliki tridharma perguruan tinggi yaitu ngajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Baik teman-teman sekalian,
Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semuanya dan semoga apa yang saudara, harapkan dan saudara cita-citakan dapat segera terwujud dalam waktu yang segera dan semoga kita bersama-sama bisa menjadi seorang dosen yang baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian telah menyaksikan video ini, semoga tetap sehat selalu, nanti kita bertemu di TE Edu. Salam sehat, saya T. Effendi, sampai jumpa.